salam sehat dan salam damai sejahtera buat kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami menikmati hari yang baru, hari yang indah, dan hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami berangkat kepada aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disinari oleh firman Tuhan, agar kami boleh berjalan seturut dengan firman. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan buat kita di hari ini, hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, sian doga bepatar holong niruhani debata natuhita. Sian nau sinurunai anak nasa sadai tu portibion. Asa bangolu hita marhite hite ibana. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah cerita dahulu kala konon hiduplah seorang pemimpin pergerakan rakyat di daratan Eropa sekitar 1000 tahun yang lalu. Dalam perjuangannya ia selalu keluar masuk hutan, dan saat itu musim dingin, daerah hutan tempat mereka berkemah itu dipenuhi dengan salju. Perbekalan mereka pun semakin menipis, dan beberapa orang penduduk yang mengikuti mereka mencuri perbekalan makanan mereka. Lalu sang pemimpin itu membuat sebuah aturan, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang ketahuan mencuri itu akan diikat di sebuah tiang di tengah lapangan dan dicambuk 50 kali. Diikat di tiang selama 1 hari 1 malam. Dan itulah aturan dan hukuman yang ditetapkan oleh sang pemimpin. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang berani mencuri perbekalan mereka. Karena memang pemimpin itu dikenal sebagai pemimpin yang sangat adil dan berwibawa, saudara-saudara. Apa yang telah ia putuskan itu harus dilaksanakan. Lalu pada suatu ketika anak buahnya melapor bahwa mereka telah menangkap seorang pencuri yang mencuri perbekalan mereka. Lalu sang pemimpin menyuruh supaya membawa si pencuri itu ke hadapannya. Dan tahukah kita saudara-saudari, pencuri itu pun dibawa menghadap kepada sang pemimpin. Lalu saat kerudung yang menutupi kepalanya itu dibuka, dan sang pemimpin itu pun sangat terkejut sekali. Kenapa? Sebab pencuri itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dia lama terdiam terpaku sambil menatap ibunya yang dari tadi menunduk saja. Saudara-saudara, semua prajurit dan yang menyaksikan juga terdiam menunggu keputusan sang pemimpin. Akhirnya si pemimpin itu bicara. Lalu ia mengatakan, persiapkan tali dan tiang di tengah-tengah lapangan. Walaupun saat itu hujan salju turun sangat deras, tidak ada yang berani membantah titah sang pemimpin. Perintah itu tetap
dilaksanakan. Mereka mempersiapkan semuanya, baik itu tali atau tiang dan juga cambuk. Lalu dia memerintahkan agar semua penduduk keluar dari tenda mereka masing-masing untuk menyaksikan dan melihat apa yang akan terjadi. Mereka berjalan ke tengah lapangan menuju tiang itu, saudara-saudari, lalu dengan tangannya sendiri ia mengikatkan tali di tiang itu dan dia melirik kepada ibunya. Ketika semua penduduk menyaksikan, dengan suara lantang dia berseru dan berkata, "Hari ini kamu semua akan menyaksikan bahwa hukum yang telah kutetapkan, aturan yang telah kutetapkan itu harus dilaksanakan. Bahwa setiap pencuri akan diikat di tiang ini dan dia akan dicambuk 50 kali dan dia akan tetap terikat di tiang ini sampai esok hari, 1 malam." Lalu ia memanggil seorang prajurit dan berkata kepadanya, "Ikatlah tanganku di tiang ini dan cambuklah aku 50 kali dan biarkan aku sampai besok hari." Tahukah kita, saudara-saudara, sebelum tubuhnya dicambuk oleh sang prajurit, dia menatap ibunya dan dia berkata, "Ibu, engkau tahu aku adalah pemimpin yang adil. Apa yang telah kuputuskan itu harus kulaksanakan. Tapi engkau juga tahu bahwa aku begitu sangat mengasihimu. Maka biarlah aku yang menanggung kesalahan." Akhirnya sang pemimpin itu pun dicambuk 50 kali dan tubuhnya pun mulai luka. Dan dia tetap terikat 1 hari 1 malam di tengah lapangan di sebuah tiang. Dia menggantikan apa yang seharusnya diterima oleh ibunya. Tetapi karena dia mengasihi ibunya, dia menggantikan posisi sang ibu. Saudaraku, kekasih dalam Kristus Yesus, Allah Bapa kita adalah Allah yang adil, namun juga Allah yang penuh dengan kasih. Betul, dia telah menetapkan bahwa setiap orang berdosa itu harus dihukum mati. Namun karena kasihnya kepada kita manusia, ciptaannya, dia tidak mau manusia itu mati. Dia tidak mau kita mati, agar keadilannya tetap ditegakkan dan kasihnya pun tetap berjalan. Maka Allah sendirilah yang menerima hukuman mati itu. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia agar dia menggantikan hukuman mati yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Oleh kematian Yesus Kristus, kita memperoleh kehidupan yang baru. Oleh karena kematian Yesus Kristus, kita menjadi hidup. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bisa bebas dari hukuman oleh karena Allah begitu sangat mengasihi kita. Karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Hanya jika kita mengasihi sesama kita yang kelihatan, barulah kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Saudara, dengan mengasihi sesama kita, itulah wujud nyata bahwa kita mengasihi Allah. Maka benarlah firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita sepanjang 1 hari ini dan juga sepanjang kehidupan kita ini, bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, telah menggantikan kita
dan kita memperoleh kehidupan yang baru. Maka ingatlah akan kasih Yesus dan kasihilah Yesus. Wujud nyata kita mengasihi Yesus, mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, apapun pergumulan kita, biarlah Tuhan kiranya yang beserta dengan kita. Ingatlah saudara-saudara, betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari berangkat, hidup di dalam terang kasih Tuhan, hiduplah saling mengasihi antara sesama kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini, agar kami memperoleh hidup yang baru, agar kami menjadi hidup. Engkau adalah Allah yang maha adil, dan Engkau juga adalah Allah yang penuh dengan kasih. Keadilan-Mu akan tetap ditegakkan, dan kasih-Mu juga akan tetap Engkau nyatakan, sehingga anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus itu menggantikan kami, dan kami memperoleh kehidupan yang baru. Biarlah kami terus mengingat dan terus hidup di dalam kasih Tuhan, dan kami mampu hidup saling mengasihi di dunia ini antara sesama kami manusia, karena wujud nyata kami mengasihi Engkau adalah mengasihi sesama kami yang kelihatan. Terpujilah Engkau Bapa yang masih memberikan kehidupan yang baru buat kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah seluruh entitas hidup kami itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan segalanya, persoalan kehidupan kami, apapun yang sedang kami pikirkan saat ini, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.